Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema renungan hari ini adalah Yesus menyucikan bait Allah. Ayatnya diambil dari Matius 21 ayat 12 sampai yang ke-17. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Dalam bacaan hari ini kita melihat bahwa Yesus menyucikan bait Allah, dan peristiwa ini mengejutkan banyak orang. Bahkan mungkin hal ini juga sangat mengejutkan bagi murid-muridnya, karena kita tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang lembut. Yesus adalah orang yang baik. Yesus adalah pribadi yang suka menolong dan memberkati banyak orang. Orang sakit disembuhkannya, orang mati dibangkitkannya, orang-orang lapar diberinya makan. Tetapi kita melihat pribadi yang baik itu tiba-tiba masuk dalam bait Allah tidak seperti biasanya. Biasanya di dalam bait Allah, dia mengajar dengan penuh hikmat dan dia berdoa di sana. Tetapi saat itu Yesus masuk ke bait Allah dengan cara yang sangat berbeda. Dia mengusir semua orang. Dia membalikan semua meja-meja penukar uang dan pedagang merpati sambil berkata, "Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Dengan lain kata, Yesus mau mengingatkan bahwa bait Allah perlu dikembalikan menjadi suci. Sebab jika tidak, maka bait Allah itu akan kehilangan arti dan makna serta kehilangan tujuan yang sebenarnya. Untuk apa bait Allah itu ada? Alkitab berkata, tubuhmu adalah bait Allah. Jadi kalau Alkitab berbicara tentang bait Allah, itu artinya ada 3 gambaran tentang bait Allah. Yang pertama, sorga adalah gambaran bait Allah. Yang kedua, gereja adalah gambaran bait Allah. Yang ketiga, tubuh kita juga adalah gambaran dari bait Allah. Bagaimana Yesus menyucikan bait Allah? Yang pertama di ayat yang ke-12, bait Allah dapat disucikan dengan ketegasan. Seringkali hidup kita tidak bisa suci, gereja Tuhan tidak bisa dibersihkan, dan tidak bisa kembali kepada inti yang sebenarnya. Orang masuk gereja dengan motivasi-motivasi yang tidak lurus, semuanya itu tidak bisa disucikan karena tidak ada ketegasan. Banyak orang Kristen yang jatuh bangun dalam dosa bukan karena roh jahat yang begitu kuat mengikat hidupnya, tetapi seringkali persoalannya hanya karena tidak tegas terhadap dosa. Mengasihi Tuhan berarti tegas terhadap dosa, tegas kepada ketidakbenaran. Jika kita berkata, saya mengasihi Tuhan, berarti jika saya tahu itu dosa, maka saya harus berani berkata tidak. Yang kedua, ayat yang ke-13, bait Allah dapat disucikan dengan kepastian visi. Untuk apa bait Allah dibangun? Yesus berkata, rumahku akan disebut rumah doa, tidak boleh dijadikan sarang penyamun. Untuk apa tubuh ini diciptakan? Tubuh kita telah ditebus dengan darah Yesus yang sangat mahal. Apakah tubuh kita mau dipakai untuk melayani kepentingan diri kita sendiri? Apakah tubuh kita mau dipakai untuk menikmati kesenangan dosa? Orang-orang hanya mencari kesenangan akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Tetapi orang-orang yang visinya jelas, yaitu yang mau menyenangkan hati Tuhan, mau menjadi berkat bagi sesama, supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan, supaya lewat hidup kita banyak orang dikuatkan, banyak orang dipulihkan, banyak orang menerima berkat, dan banyak orang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang ketiga ayat yang ke-14, bait Allah dapat disucikan dengan kasih yang sejati. Mengapa Yesus marah dan membongkar meja-meja pedagang burung merpati itu?
yaitu supaya mujizat dan kesembuhan boleh kembali terjadi di dalam bait Allah. Jika hidup kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang tulus, maka kita dapat berkata, Tuhan, tantangan sebesar apapun aku tidak akan mundur. Sebagaimana Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dengan lain kata, Ayub ingin mengatakan, kalau Tuhan memberkati aku akan bersyukur untuk kebaikannya. Tetapi, kalaupun Allah belum memberkati aku, kalaupun Allah mengizinkan masalah dan persoalan terjadi kepadaku, kasihku kepada Tuhan tidak akan pernah berubah. Itulah kasih yang sejati. Mujizat, kesembuhan, pemulihan, dan hal-hal dahsyat lainnya dapat terjadi kembali di dalam bait Allah jika bait Allah disucikan dengan ketegasan, bait Allah disucikan dengan kepastian visi, dan bait Allah disucikan dengan kasih yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau memulihkan bait Allah di dalam kehidupan kami, memberikan kami ketegasan untuk kami dapat menolak segala dosa, dan memberikan kami visi yang pasti untuk kami melangkah ke depan, dan memberikan kami kasih yang sejati Tuhan untuk menjalani kehidupan kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau datang untuk kedua kalinya, Kau menemukan kami tetap setia Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, hari-hari kami Tuhan yang memimpin, hari-hari kami Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.